membatalkan sholat jika wanita yang sudah balik tersebut melewati orang yang sedang sholat. Adapun yang belum balik maka tidak membatalkan sholat karena belum dikatakan sebagai perempuan yang sudah dewasa. Fa'an Qatadah rahimahullahu ta'ala qala la taqta'ul mar'atu salatul mar'ah wa su'ila hal yaqta'u salatal jariyatu allati lam tahid qala la. Artinya dan diriwayatkan dari Qatadah adalah seorang sahabat Rasul, seorang tabi'i, murid dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Ia berkata, seorang wanita tidak memutuskan sholat wanita. Ia pun ditanya oleh seseorang, apakah sholat bisa terputus oleh anak kecil wanita yang belum baligh, yang belum haid? Ya, anak kecil wanita yang belum haid. Itu ditambahi di situ anak kecil wanita. Bukan sekedar anak kecil wanita yang belum haid. Ia menjawab tidak. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang membatalkan sholat apabila ia berjalan di depan orang yang sholat hanyalah wanita yang sudah baligh, baik itu karena haid ataupun karena umur 15 tahun ataupun karena sudah tumbuh bulu-bulu kemaluannya ataupun karena bermimpi basah. Kemudian faedah yang kedua, mururul mar'ah an yamini wa yasarir rajul wa huwa yusalli la yaqta'u salatahu. Seorang wanita yang melintas di sisi kanan dan kiri seorang lelaki yang sedang sholat tidak membatalkan sholatnya, karena yang diharamkan adalah melintasi di hadapannya. Adapun di sisi kanan, sisi kiri, maka tidak membatalkan sholatnya. Yang ketiga, wuquful mar'ah bijanibir rajuli la yabtulu salatahu atau la yubtilu salatahu. Seorang wanita yang berdiri di samping seorang lelaki yang sedang sholat tidak membatalkan sholatnya, ya, tidak membatalkan sholatnya karena yang dilarang adalah melewati. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail wa ana ila janbihi wa ana haid wa alayya maratun wa alayhi ba'dhuhu ila janbihi. Yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan salat malam dan aku yang ketika itu sedang haid berada di samping beliau. Saat itu aku mengenakan kain dari bulu yang sebagiannya menyentuh tubuh beliau bagian sampingnya. Wa alaihi ba'dahu ila jambihi. Ini menunjukkan bahwasanya jika di samping laki-laki maka tidak mengapa, karena yang diharamkan adalah yang melewatinya. Idza kunti tusallina fi jama'atin fala haraja fil mururi bainas sufuf lianna sutratal imami sutratul lil ma'mum. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala akbaltu rakiban ala atan wa ana yawma idzin qad nahaztul ihtilam
wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nasi bimina famarartu baina yaday as-saff fanazaltu faarsaltu atan tarta' wa dakhaltu fi as-saffi falam yunkir dzalika alayya ahadun. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah salat menghadap kiblat di atas keledai. Aqbaltu raqiban ala atan. Aku pernah salat menghadap kiblat di atas keledai. Saat itu aku telah bermimpi, yaitu maksudnya beliau sudah baligh, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di Mina bersama yang lainnya. Dan aku melewati saf-saf yang ada, kemudian aku turun dan menambatkan keledai. Setelah itu aku masuk ke dalam barisan salat dan tidak seorang pun mengingkari apa yang aku lakukan. Ini menunjukkan bahwasanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berjalan di depan para makmum, yang menunjukkan bahwa boleh berjalan di depan para makmum dikarenakan sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam. Jadi makmum mengikuti sutrahnya imam. Yang tidak diperbolehkan adalah seorang berjalan di hadapan imam. Adapun di hadapan makmum tidak mengapa. Makanya di sini beliau mengatakan aqbaltu raqiban ala atan. Aku salat menghadap kiblat dengan menunggangi keledai. Wa ana yauma idzin qad nahaztul ihtilam. Dan pada saat itu aku sudah balik, sudah bermimpi. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bimina bin nasi bimina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami manusia di Mina. Famarrahtu baina yaday saf. Lalu aku melewati di depan orang-orang yang salat. Fanazaltu. Lalu aku pun turun. Fa arsaltu atan tarta'u. Dan aku tambatkan keledai tersebut. Atan di sini maksudnya adalah keledai. Wa dakhaltu fis saf. Dan aku masuk ke dalam saf. Falam yunkir dzalika alayya ahad. Maka tidak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku tersebut. Ini menunjukkan bahwa kalau orang lagi ingin masuk ke dalam saf dan dia harus melewati saf di dalam sholat berjamaah, maka ini tidak mengapa, karena yang dilarang adalah melewati imam, melewati di depan orang yang imam. Adapun di depan orang yang sholat, para makmum, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Kemudian sunnah fi'liyah yang kedua, raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram wa 'inda ar-ruku'i wa raf'i wa 'inda al-qiyam min at-tashahhudil awal. Mengangkat tangan saat takbiratul ihram, saat ruku', saat mengangkat kepala setelah ruku, dan ketika berdiri dari tasyahud awal. Fa'an Nafi', maksudnya adalah termasuk sunnah-sunnah fi'liyah, sunnah-sunnah perbuatan di dalam sholat, mengangkat tangan saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Kemudian saat takbir mau ruku, saat takbir bangun dari ruku, saat takbir perpindahan dari tasyahud awal ke rakaat selanjutnya. Ya, ini menunjukkan bahwa disyariatkannya mengangkat tangan dan merupakan kesunahan perbuatan tatkala salat
disyariatkannya mengangkat tangan saat-saat tersebut. Tapi hukumnya sunnah, bukan wajib, hukumnya sunnah. Fa'an Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbar wa rafa'a yadayhi wa idza raka'a rafa'a yadayhi wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi wa idza qama min ar-rak'atain rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nafi' adalah pembantu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma kana idza dakhala fi sholati kabbar, adalah beliau ketika masuk ke dalam salat beliau bertakbir, wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya, wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan jika beliau ruku beliau mengangkat kedua tangannya juga, wa idza qala sami'a Allah liman hamidah rafa'a yadayhi, dan jika beliau bangun dari ruku mengucapkan sami Allah liman hamidah beliau juga mengangkat kedua tangannya. Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi, dan apabila beliau bangun dari dua rakaat, maksudnya adalah dari tasyahud awal, karena dua rakaat biasanya setelah itu tasyahud awal. Kalau sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, ya, maka beliau mengangkat kedua tangannya juga. Wa rafa'a dzalika ila nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam, dan lalu ia menceritakan hal itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya kurang tepat, ya, karena di sini disebutkan lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW, bukan menceritakan. Lalu beliau mengangkat cerita tersebut atau perbuatan tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Mengangkat di sini maksudnya adalah bahwa ini perbuatan lah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud ya, wa rafa'a dzalika ila nabiyillahi azza wajalla, bahwa beliau menceritakan perbuatan yang beliau lakukan itu, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram, saat ruku, saat bangun dari ruku, saat bangun dari dua rakaat, itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan mengangkat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan berarti beliau menceritakan hal itu kepada Rasulullah, bukan. Maksudnya bukan itu, ya. Maksudnya adalah beliau mengangkat riwayat tersebut dapatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat riwayat tersebut, dapat riwayat tersebut dari Nabi Muhammad SAW. Paham Bu? Paham? Jadi maksudnya itu adalah Nabi Muhammad SAW mencontohkan demikian. Nah, itu yang dimaksud dengan wa rafa'a dzalika ila nabiyillahi azza wajalla. Jadi bukan berarti lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah, bukan. Ya. Bukan menceritakan, bukan, tetapi beliau mengangkat perbuatan beliau itu, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau mendapatkan riwayat tersebut dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham Bu? Paham? Baik. Qultu hadhihi hiya al-mawadhi'ul arba'ah allati yuta'akkadu fiha raf'ul yadain. Dalam hal ini saya berpendapat, saya di sini maksudnya adalah penulis. Saya di sini menulis bahwa mengangkat tangan dilakukan pada 4 tangan yang di atas, 4 tempat yang disebutkan di atas. Bahwa mengangkat tangan, ya, ditekankan
begitu, lebih baik dikatakan begitu, bahwa mengangkat tangan ditekankan pada empat tempat yang disebutkan di atas, bukan dilakukan Bu, terjemahannya kurang tepat. Ditekankan pada 4 tempat yang disebutkan di atas. Baik. Lakin yusannu ahyanan raf'ul yadaini 'inda kulli raf'in wa khafdhin. Namun terkadang mengangkat tangan disunnahkan setiap kali bangkit dan turun. Maksudnya dalam sholat, kapan saja kita bangkit, kapan saja kita turun, maka dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ya. Contohnya bagaimana? Saya beri contoh, takbiratul ihram itu sudah disebutkan tadi. Allahu Akbar sudah disebutkan ya. Kemudian ruku juga disebutkan 2. Bangun dari ruku disebutkan 3. Kemudian ketika seseorang mau sujud, ya, mau sujud, maka tidak mengapa bertakbir. Karena kan setiap kali turun dan mengangkat, setiap kali sujud. Jadi setelah kita begini, ya, setelah kita berdiri, ya, sami Allahu liman hamidah, kemudian kita baca Rabbana walakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian kita ingin ruku, ingin sujud, maka kita mengangkat tangan, Allahu Akbar. Nah ini tidak mengapa. Allah, ngangkat tangannya ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dalam hadis nanti kita akan baca disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan di setiap kali mengangkat atau menunduk. Setiap kali mengangkat ataupun menunduk. Nah, di hadis Malik ibn al-Huwairits annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi idza raka'a wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' wa idza sajada wa idza rafa'a ra'sahu min as-sujud hatta yuhadhiya bihima furu'a udhunayhi. Berdasarkan hadis dari Malik bin Al-Huwairits yang menerangkan bahwa ia pernah melihat Nabi Muhammad SAW mengangkat tangan di dalam sholat, kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Ini sudah kita pelajari ya, kedua tangan sejajar dengan kedua telinga. Ketika ruku, berdiri dan ruku, ketika sujud, maksudnya ketika mau sujud, maka itu juga mengangkat tangan. Dan ketika mengangkat kepala dari sujud, ketika mengangkat kepala dari sujud seperti ini. Lihat contohnya. Ya, ketika ruku, Allahu Akbar. Ketika ruku, ya. Kemudian ketika bangun dari ruku, sami'allahu liman hamidah, mengangkat tangan. Kemudian ketika mau sujud, Allahu Akbar. Nah, ya. Jadi mau sujud pun mengangkat tangan. Dan ketika bangun dari sujud, ya, ketika bangun dari sujud, Allahu Akbar. Ya, ketika bangun dari sujud. Saya praktekkan. Allahu Akbar. Ya. Itu tidak mengapa sesekali dilakukan. Ketika mau sujud lagi, ini kan duduk di antara dua sujud. Ketika mau sujud lagi juga seperti itu. Ya. Allahu Akbar. Kemudian ketika mau bangun dari sujud lagi seperti itu lagi, mengangkat kedua tangan lagi. Meskipun
itu pada rakaat yang keempat. Pada rakaat yang keempat. Ya. Pada rakaat yang keempat, misalkan seseorang sujud, kemudian dia Allahu Akbar. Nah, tidak mengapa. Ya. Intinya fi kulli khabdhin wa rafa'. Setiap kali dalam keadaan mengangkat ataupun menunduk, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan, tapi sesekali. Yang paling ditekankan tadi 4 keadaan tadi. Yang pertama takbiratul ihram, mau ruku, bangun dari ruku, kemudian bangun dari duduk tasyahud awal. Baik. Kemudian sunnah fi'liyah yang ketiga, wad'ul yumna 'alal yusra fawqas sadr. Ya, wad'ul yumna 'alal yusra fawqas sadr. Perhatikan baik-baik, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, di atas dada. Sebentar. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri, yaitu di atas dada. Fa'an Sahal ibn Sa'ad qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'maruna kana an-nasu yu'maruna an yad'a ar-rajulu al-yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah. Diriwayatkan dari Sahal bin Abi Sa'id, Sahal bin Sa'ad, bukan Sahal bin Abi Sa'id, salah ini. Ya, Sahal bin Sa'ad. Sahal bin Sa'ad. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, orang-orang diperintahkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dalam sholat. Taib. Ini namanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. Ya. Belum ada penjelasan di mana-mananya. Apakah di dada, apakah di atas perut, apakah di perut, apakah di bawah pusar, belum ada. Ini baru hadis tentang menjelaskan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Taib. Kemudian wa an Wa'il ibn Hujr radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadihi al-yusra ala sadrih. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku pernah melaksanakan salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada beliau. Lihat di sini kata-kata di atas dada beliau. Ya. Dada, bagian dada ini. Ya, ini dada. Ini bagian dada. Maka letakkan di situ. Ya. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ahibati hafizakumullah, ketahuilah bahwasanya masalah ini ada erat kaitannya dengan masalah akidah. Meskipun dia masalah fikih, tetapi masalah ini dibawa ke dalam ranah akidah. Orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah, mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri.
Sebentar ya Bu. Ya, yang jelas orang-orang Syiah Rafidhah mereka tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Meskipun ada sebagian mazhab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu mazhab Imam Malik, yang tidak melakukan bersedekap, meletakkan di atas tangan kanan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Akan tetapi orang-orang Syiah Rafidhah yang lebih kental dengan perbuatan ini, ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa mazhab Al-Maliki mereka menyerupai dengan orang-orang Syiah Rafidhah. Akan tetapi itu salah satu pendapat mazhab dari mazhab Al-Malikiyah. Ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, perlu diketahui bahwa jumhur ulama menyatakan bahwa tangan kanan dan tangan kiri diletakkan di atas pusar di bawah dada. Ini pendapat jumhur. Di atas pusar di bawah dada. Ya. Jumhur ulama mengatakan bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu diletakkan di atas pusar di bawah dada. Dan ini mazhab Al-Hanafi, mazhab Al-Hambali, ya. Dan juga mazhab yang lain. Keliru saya, afwan. Jumhur ulama menyatakan bahwasanya bersedekap, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah dada di atas pusar, itu jumhur ulama. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Seperti ini. Ini pusar, ini dada. Maka jumhur ulama mengatakan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas pusar di bawah dada, berarti di sini. Ya, berarti di sini. Di atas pusar di bawah dada. Ya, seperti ini. Ya. Sedangkan mazhab Hanafi dan mazhab Hambali mereka berpendapat bahwasanya diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Di bawah pusar. Ini pusar, maka berarti di bawah sini. Ya, berarti di bawah sini. Nah, ini ahibati habibakumullah. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan bahwasanya tangannya seperti ini, yaitu diirsal. Alhamdulillah. Jadi diirsal, diluruskan, dijulurkan tangannya, tidak disedekapkan. Adapun mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu di bawah dada. Di bawah dada. Ya, ini dada, di bawahnya. Jadi di situ ada 3 mazhab. Di bawah pusar mazhab Imam Abu Hanifah dan juga mazhab Imam Ahmad. Sedangkan di atas pusar di bawah dada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Kemudian di
luruskan mazhab Imam Malik rahimahullahu taala. Ahibati hafizakumullahu taala, wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi. Ya, sebagaimana hadis yang sudah kita baca tadi. Dan hadisnya sebagian ulama melemahkannya, akan tetapi pendapat yang lebih kuat adalah dia sahih. Pendapat yang lebih kuat adalah sahih. Makanya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, ya. Dan dalam masalah ini, ahibati hafizakumullahu taala, kita belum mendapati dalil yang begitu kuat pada keadaan-keadaan seperti di bawah pusar. Ini belum ada dalil yang kuat di bawah pusar. Kalau saya katakan belum ada dalil yang kuat, berarti hadisnya lemah. Kemudian juga di atas pusar, di bawah dada, yang ada adalah ala sadrihi, di atas dadanya, yaitu dada di atas dada. Ini dada di atasnya. Ini yang dimaksud dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan ahibati hafizakumullahu taala, kalau kita perhatikan bagaimana cara meletakkan tangan tersebut, ini tentunya sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, ya, bagaimana cara meletakkan tangan tersebut di atas dada. Kita sudah sebutkan beberapa sifat. Sifatnya yang pertama yaitu telapak tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri. Ya, imma diletakkan begitu atau di kepal. Diletakkan atau di kepal. Ya, diletakkan atau dikepal. Kemudian yang kedua yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas lengan, ya, lengan. Jadi diletakkan di atas lengan, baik diletakkan ataupun dikepal. Diletakkan ataupun dikepal. Ini dua-duanya diperbolehkan. Dan bisa juga telapak tangan kanan diletakkan di atas telapak tangan kiri seperti ini. Jadi tiga keutamaan atau tiga cara, ya. Yang pertama yaitu meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri seperti ini. Ya, meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri. Dua-duanya ini diperbolehkan. Kemudian meletakkan telapak tangan kanan
di pergelangan, ya, seperti ini. Baik seseorang meletakkan saja ataupun menggenggamnya, bisa juga meletakkan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri dengan cara di atas lengan tangan kiri, di atas lengan tangan kiri, baik di sini, ya, bisa meletakkan begitu ataupun digenggam. Maka ini tiga-tiganya ini diperbolehkan. Di sini saya ingin menyinggung sedikit. Kadang dakwah salaf dituduh dakwah yang tidak toleransi di dalam perkara perbedaan madhab fikih, atau bahasa kasar mereka mungkin dakwah salaf adalah dakwah yang senantiasa merasa paling benar sendiri. Maka ini merupakan tuduhan yang tidak tepat, karena dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan oleh karena itu, setiap kali beramal, maka dakwah salaf senantiasa berusaha untuk mengambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan dalil yang ada. Mengambil pendapat yang paling kuat sesuai dengan dalil yang ada. Nah, ini menunjukkan bahwa kita tidak fanatik terhadap salah satu mazhab. Kalau seandainya ada pendapat yang lebih kuat dalilnya, maka kita mengambil pendapat tersebut. Ya, kita mengambil pendapat tersebut. Meskipun pendapat itu berbeda mazhab, satu gerakan mazhabnya ini, gerakan yang lain ketika ruku mazhabnya ini, ketika sujud mazhabnya ini. Sebenarnya bukan pindah-pindah mazhab, akan tetapi sebenarnya adalah dia berusaha beramal sesuai dengan pendapat yang dia kuatkan beserta dalil-dalilnya. Pendapat yang dia kuatkan beserta dalil-dalilnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, mohon dipahami, karena ada sebagian orang menuduh dakwah ini mereka tidak toleran terhadap perbedaan mazhab. Ya sudahlah, biarkan, kan ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Itulah salah satu keanekaragaman mazhab. Maka jangan terlalu kencang dalam masalah ini. Maka kita katakan, kita tidak menyalahkan ataupun apalagi sampai membid'ahkan, menyesatkan, bahkan sampai mengkafirkan, tidak. Tetapi kita mengatakan bahwa ini pendapat yang lebih kuat, sedangkan yang lain lemah. Itu boleh saja di dalam permasalahan fikih, karena kita ingin beribadah kepada Allah dengan yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ada kadang-kadang seseorang menuduh dakwah salaf seperti itu, selalu merasa benar dengan pendapatnya, tidak toleran terhadap perbedaan mazhab. Maka kita jawabannya adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan apabila ada perkara fikih yang lebih kuat pendapatnya dengan dalil-dalilnya, maka itu yang kita ambil.
Kita tidak terikat kepada salah satu mazhab dari mazhab yang ada, apalagi sampai kita fanatik terhadap mazhab tersebut. Ya. Lihat sekarang beberapa dalil yang tentang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya, yaitu thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'id. Kemudian Rasul SAW meletakkan tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri dan ruzq pergelangan dan sa'id lengan. Jadi beliau meletakkan di atas sini dan sini. 3. Beliau meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan pergelangan dan lengan. Ya. Maka seperti ini, ya, seperti ini meletakkannya. Taib. Kemudian dalil tentang menggenggam, apa menggenggam? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu idza kana qa'iman fi sholati qabadha yaminahu ala shimalihi. Nabi Muhammad SAW jika di dalam salat beliau menggenggam kanannya di atas kirinya, menggenggam. Ya, berarti seperti ini menggenggam. Atau seperti ini. Karena keumumannya menggenggam di atas kanannya, menggenggam kanannya di atas kirinya, menggenggam. Nah, ini ahibati hafizakumullah taala. Itu dalil yang menunjukkan bahwasanya meletakkan tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, kemudian di atas lengan dan di atas pergelangan tangan, kemudian di atas lengan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, dalil yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kiri, lengan, ya, di lengan, di atas lengan kiri. Nah, maka boleh meletakkannya baik begini atau begini, ya. Nah, ini dua-duanya diperbolehkan, ya. Allahu a'lam. Dan sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa apabila ada orang yang menuduh dakwah salaf, mereka itu tidak mau toleran terhadap mazhab, ya, maka kita katakan kita beribadah sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi, dan kita beribadah mengambil pendapat yang lebih kuat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dan kita tidak menyesatkan dalam urusan fikih, tidak menyesatkan pendapat yang lemah, tetapi kita hanya mengatakan ini pendapat yang lebih kuat dan itu pendapat yang lemah. Nah, seperti itu. Adapun penyesatan bahkan sampai pembid'ahan, pengkafiran tidak. Ini kalau dalam masalah fikih, ya. Sama seperti misalkan dalam perkara kunut subuh, maka kita katakan ini permasalahan dari mulai dahulu telah diperselisihkan oleh para ulama. Maka tugas kita sebagai seorang muslim adalah mengambil pendapat yang lebih kuat beserta dalilnya. Maka pendapat yang diambil adalah tidak disyariatkannya kunut subuh terus menerus di dalam sholat subuh. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah mengerjakannya kemudian beliau tinggalkan, ya, kemudian beliau tinggalkan. Dan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, ya bunayya innaha muhdats,
wahai anakku sayang, sesungguhnya dia adalah perkara yang mengada-ngada, maka belum disyariatkan. Maka kita katakan kita menguatkan pendapat itu, dan kita tidak membidah-bidahkan amalan orang, juga tidak mengatakan sesat amalan orang, tetapi kita beribadah, berusaha mencari pendapat yang lebih kuat dengan dalilnya. Dan pendapat yang lebih kuat dengan dalilnya yang kita pilih tersebut tidak keluar dari pendapat imam-imam yang ada di dalam mazhab-mazhab fikih. Nah, itu satu ya. Yang kedua, jangan sampai permasalahan perbedaan pendapat di dalam masalah fikih disamakan dengan perbedaan pendapat dalam masalah akidah. Perbedaan pendapat dalam masalah akidah, maka yang ada adalah jalan yang lurus dengan jalan yang menyimpang. Misalkan dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa di atas arsy. Ini jangan samakan dengan tadi, dengan masalah kunut, dengan masalah meletakkan tangan, jangan samakan. Ya, jangan samakan. Jadi masalah Allah istiwa di atas arsy itu adalah pendapatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, imam yang 4, ya. Dan tidak bisa kita katakan bahwasanya kita berlapang-lapang dada dalam masalah perbedaan pendapat ini, karena perbedaan pendapat ada yang namanya perbedaan pendapat yang bertentangan satu dengan yang lainnya dalam masalah, maka kita tidak boleh toleran dalam masalah ini. Kita harus mencari mana yang lebih kuat, ya, beserta dalil-dalilnya, dan menyatakan bahwasanya pendapat yang lain menyimpang dari kebenaran. Di sana ada perbedaan pendapat yang tanawwu', perbedaan pendapat yang berbeda jenis saja. Maka ini tidak mengapa seseorang mengambil salah satu dari pendapat tersebut. Nah, ini perlu diperhatikan nih. Ya, jangan sampai kemudian baperan, membawa perasaan lebih banyak. Oh, sudahlah, ini kan masalah begini, masalah khilaf terus kita ini, umat Islam terpecah belah dengan khilaf ini. Di depan kita orang kafir, orang musyrik, kenapa kita berpecah belah? Maka kita katakan tidak seperti itu. Dalam masalah fikih, maka kita katakan kita berlapang dada di dalamnya, ya, kita mengambil pendapat yang lebih kuat beserta dalil-dalilnya. Tapi kalau dalam masalah akidah, maka seseorang wajib mencari akidah yang lebih kuat, yang benar, bukan yang lebih kuat, yang benar, karena akidah adalah pondasi beramal. Nah, ini perlu diperhatikan ibu-ibu, jangan sampai seseorang akhirnya baper-baper. Contoh misalkan ada ustadz terkenal mengatakan masalah Allah berada di atas langit sudah jangan diperselisihkanlah, jangan diungkit-ungkit. Itu kan dari dulu ulama berbeda pendapat. Siapa yang ingin mengambil pendapat ini silahkan, siapa yang ingin mengambil pendapat itu silahkan. Ini tidak benar. Ini adalah kekeliruan dan bermudah-mudah dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih, perbedaan pendapatnya adalah perbedaan pendapat yang memang ijtihadi, yang khilafiyah ijtihadi, ya, maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau dalam masalah akidah, maka al-haqqu wahidun la yata'addad, kebenaran itu satu, tidak berbilang-bilang. Ya, ini perlu diperhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Karena sering sekali orang-orang yang di luar dakwah salaf, mereka tidak mau menganut dakwah salaf. Mereka senantiasa merendahkan dakwah salaf dengan perkara-perkara yang seperti ini, bahwasanya meletakkan tangan itu berbeda-beda. Meletakkan tangan, ada yang di dada, ya, ada yang di bawah dada, di atas perut, ada yang di bawah pusar, ya. Maka silahkan ambil mana yang menurut dia lebih kuat. Nah, ini dalam masalah akidah nggak bisa seperti itu. Paham Bu? Ini paham? Ya, hati-hati ini. Ini saya ulang-ulang dari tadi sengaja agar ibu paham. Saya sengaja mengulang-ulang. Saya paham itu menghabiskan waktu saya. Tetapi ini untuk
pemahaman, karena sebagian orang beribadahnya dengan perasaan saja, ya perasaan, tetapi tidak dengan dalil. Wallahu alam. Kemudian yang keempat, an-nadharu ila mahallis sujud, melihat tempat sujud, ya. Fa an Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Ka'bah ma khalafa basarahu mawdi'a sujudihi hatta kharaja minha. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam Ka'bah, beliau tidak memalingkan pandangan dari tempat sujud beliau hingga beliau keluar dari tempat tersebut. Ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Hakim, menunjukkan bahwasanya seorang ketika sholat dia melihat ke tempat sujud, baik itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika duduk di antara dua sujud, maka dia melihat ke tempat sujud. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, istiwa'udz dhahri fir ruku' wa 'adami raf'ir ra's aw khafdhihi wal qabdi bil kaffi 'ala rukbatain ma'a tafrijil asabi' wa muba'adatil 'udwain 'alal janibain atau 'alal jambain li hadithi Abi Humaid fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa idza rafa'a raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu hatta ya'tadila wa yabqa wa la yabqa mahdudaban, meratakan punggung, tidak mengangkat atau tidak menundukkan kepala, memegang erat kedua lutut dan merenggangkan kedua tangan saling menjauh, ya. Sunnah semua ini dilakukan ketika ruku. Semua ini dilakukan ketika ruku. Sunnah-sunnah ini ditetapkan berdasarkan hadis Abu Humaid yang menggambarkan tata cara salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ruku, beliau memegang erat kedua lutut, meluruskan punggung dan tidak mengangkat kepala hingga melebihi tinggi punggung beliau. Ya, dan ini termasuk daripada kesempurnaan sholat. Seseorang semestinya melakukan ini, meskipun hukumnya sunnah, maka dia berusaha untuk melakukan ini. Yaitu pertama, ketika ruku beliau memegang erat kedua lutut, dipegang erat kedua lututnya. Jadi tangannya itu di kedua lutut, bukan di atas lutut, bukan di bawah lutut. Karena ada sebagian orang yang tangannya di bawah lutut, dan saya sering mendapati orang-orang seperti ini. Kemudian meluruskan punggung, ya, sampai-sampai disebutkan dalam beberapa riwayat, kalau seandainya air ditumpahkan pada punggung tersebut, maka niscaya airnya akan tertahan di punggung tersebut. Dan tidak mengangkat kepala hingga melebihi tinggi punggung, ya. Nah, ini kita contohkan. Yaitu yang pertama adalah seseorang ketika ruku, maka dia berusaha kedua telapak tangannya di lutut, ya, di lutut dengan menggenggamnya seperti ini. Saya contohkan menggenggamnya dulu, nanti baru punggungnya, ya, menggenggamnya dan direnggang-renggangkan kedua telapak tangannya, direnggang-renggangkan kedua jari jemari tangannya, ya, jari jemari tangannya direnggangkan, dan jangan di sini atau di sini, ya, di sini terlalu berlebihan, ya, di sini terlalu malas, di atas paha, ya, tetapi dia di atas kedua lutut,
dan jari jemarinya direnggangkan. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah antara sisi badan dengan sisi tangan itu direnggangkan, ya. Sisi badan, sisi tangan direnggangkan. Jangan sampai seperti ini, ya. Tidak direnggangkan, tetapi direnggangkan baik dari kanan ke kiri ataupun dari depan ke belakang direnggangkan. Dari kanan ke kiri seperti ini, ya, direnggangkan. Ini direnggangkan. Dari depan ke belakang juga direnggangkan, jangan seperti ini. Ya, jangan seperti itu. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah punggungnya harus rata. Punggungnya harus rata, ya. Seperti ini kira-kira, ya. Punggungnya harus rata, jangan sampai terlalu begini atau terlalu begini, ya. Tetapi dia rata dan kepalanya tidak mendongak. Kepalanya tidak mendongak, tetapi kepalanya menunduk. Usahakan kepalanya ini sejajar dengan punggungnya. Usahakan kepalanya sejajar dengan punggungnya. Jadi rata. Ya. Belum tadi rata lah. Ya, seperti itu Ibu. Dan memperhatikan ini termasuk kesempurnaan sholat. Kita tidak setuju dengan pernyataan sebagian orang yang mengatakan bahwa udah kalau perkara sholat jangan terlalu saklek lah, yang penting kan ruku, kemudian sujud, ya, berdiri. Yang penting lagi akhlaknya, katanya. Daripada orang memperhatikan perihal gerakan-gerakan sholat, habis sholat nyuri, apa manfaatnya? Ini orang-orang yang meremehkan sunnah Rasul. Orang-orang ini tidak pantas untuk diikuti, apalagi dijadikan sebagai pembesar di tengah kaum muslimin. Orang-orang ini menyimpang dan menyimpangkan kaum muslimin dari kebenaran. Ya, tidaklah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum menyebutkan akan hal itu kecuali agar kaum muslimin mencontoh salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdalih bahwa sudah kalau salat jangan terlalu saklek, nanti jadi teroris. Ya, yang penting salat dan tidak radikal. Ini kata-kata kuncinya paling mantap itu radikal. Itu radikal yang nuduh-nuduh radikal membakar bendera tauhid. Dan kita harus marah itu sebagai seorang muslim, kita harus murka, marah minimal di dalam hati. Dan kalau seandainya Anda punya kapasitas, maka sebutkan bahwasanya itu perbuatan mengolok-olok, merendahkan syiar Islam. Dan saya katakan dalam kesempatan kali ini, bendera yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bukan bendera kelompok tertentu, organisasi masyarakat tertentu, akan tetapi itu adalah benderanya umat Islam seluruh dunia. Ya, karena itu adalah bendera yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Taib. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan. Li hadithi Abi Humaid fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi summa hasara dhahrahu hatta ya'tadila wa la yabqa mahdudaban. Artinya, berdasarkan hadis Abu Humaid yang menggambarkan tata cara sifat salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ruku beliau memegang erat kedua lutut, meluruskan punggung dan tidak mengangkat kepala hingga melebihi tinggi punggung beliau. Ya. Wali hadithi wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza raka'a lam yuskhas ra'suhu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruku, beliau tidak mengangkat dan tidak pula menundukkan kepalanya. Beliau memposisikan kepalanya persis di tengah-tengah, tidak mengangkat begini, tidak juga menundukkan seperti ini, tetapi rata sejajar dengan punggungnya. Wa fi hadithi Abi Humaid thumma raka'a fa wada'a yadayhi ala rukbatayhi ka'annahu qabidun 'alaihima wa wattara yadayhi fatajafa an jambayhi. Artinya, Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuka jari jemarinya ketika ruku. Jadi ketika ruku beliau membuka jari jemarinya, ya. Ka'annahu qabidun alaihima, seakan-akan, ini kurang arti hadisnya kurang dari penerjemah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya, seakan-akan beliau menggenggam kedua lututnya dan beliau merenggangkan kedua tangannya, akhirnya merenggangkan antara lengan dengan sisi badan beliau, merenggangkan antara lengan dan sisi badan beliau. Oh, saya yang salah baca ya. Kemudian beliau ruku, beliau meletakkan tangan beliau di atas kedua lutut, sepertinya beliau mencengkram dan tidak melepaskan kedua tangannya serta menjauhkannya dari lambungnya. Wa an Wa'il bin Hujr anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza raka'a farraja asabi'ahu. Wa'il bin Hujr berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau ruku membuka jari jemarinya. Nah, jadi jari jemarinya dibuka ya seperti seseorang menggenggam lututnya. Nah, ini kira-kira yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Masih banyak sunnah-sunnah fi'liyah yang belum kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan pada Selasa depan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silahkan jika ada yang ingin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pakai mic Bu, enggak kedengaran suaranya. Sebentar ya Bu. Ini diambilkan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Yang pertanyaan pertama, kalau misalkan ada seorang anak kira-kira umur 10 tahun belum mengalami datang bulan, tetapi sudah keluar bulu di kemaluannya, itu kan sudah membatalkan sholat. Tapi apakah dia sudah termasuk balik dan wajib untuk sholat dan puasa? Terus itu pertanyaan pertama Ustadz. Terus pertanyaan kedua Ustadz, kan seandainya kita lupa Ustadz, kita itu sudah sujud tadi, sudah duduk di antara dua sujud atau belum? Yang lebih afdol kita menambah rokaat atau kita setelah sujud langsung duduk di antara dua sujud dan nanti kita setelah tasyahud akhir kita sujud sahwi Ustadz? Itu ulangi Bu pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua Ustadz, seandainya Ustadz kita ketika sujud kita lupa ini sujud yang pertama atau sujud yang kedua. Jadi yang lebih benar dilakukan ketika bangun dari sujud kita menambah rokaat atau kita duduk di antara dua sujud.
habis itu kita sujud lagi, setelah salam kita sujud sahwi, atau bagaimana Ustadz yang paling benar? Terus pertanyaan ketiga, Ustadz, saya masih bingung, kan banyak banyak manfaat ketika kita masuk pasar, kita doa masuk pasar. Dan saya mau tanyakan, toko kecil, warung itu kita disunahkan berdoa atau tidak Ustadz, ataukah hanya pasar atau mall seperti itu Ustadz? Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakillahu khairan Ibu atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, pada seorang wanita ataupun laki-laki, anak laki-laki ataupun anak perempuan, apabila dia sudah mendapati dirinya tumbuh bulu-bulu kemaluan, maka berarti dia sudah haid, sudah baligh, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Hal ini yang menunjukkan akan hal ini adalah, yaitu apabila saya ulangi, yang menunjukkan akan hal ini adalah saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berperang Badar, kemudian beliau mendapati orang-orang yang berumur 14 tahun, kemudian mereka ini tawanan perang Badar, lalu dilihat kemaluannya. Kalau seandainya kemaluannya itu tumbuh bulu kemaluan, maka berarti dia dinyatakan sebagai seorang yang baligh. Nah, ini menunjukkan bahwa apabila seorang tumbuh bulu kemaluan meskipun belum sampai umur 15 tahun, belum bermimpi, maka berarti dia sudah dinyatakan baligh. Karena di dalam peperangan Badar, Rasulullah SAW mempunyai tawanan, dan tawanan perang tersebut dilihat. Jika mereka berumur 14 tahun, maka kemudian dilihat kemaluannya. Kalau tumbuh bulu-bulu kemaluan, maka dipenggal lehernya, karena berarti dia adalah orang yang baligh. Ya, wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu apabila kita sujud kemudian kita lupa, apakah ini sujud pertama atau sujud kedua? Maka jawabannya adalah, apabila seseorang lupa, maka dia melihat dirinya. Apakah dia punya keyakinan di dalam hatinya bahwa ini sujud pertama atau sujud kedua? Kalau dia punya keyakinan di dalam hatinya bahwa ini adalah sujud pertama, cuma dia ragu-ragu, maka pada saat itu dia mengambil yang dia yakini, walaupun dibarengi dengan keraguan-raguan. Mengambil pendapat yang dia yakini. Misalkan tadi pendapatnya dia yakin ini adalah sujud yang pertama, maka berarti dia harus menambah sujud tersebut. Dia bertakbir untuk duduk di antara dua sujud, kemudian dia sujud lagi. Lalu setelah itu dia lanjutkan sholatnya seperti biasa. Dan orang yang seperti ini, dia sujudnya sebelum salam, sujud sahwinya sebelum salam. Kalau seandainya dia ragu-ragu tapi ada semacam keyakinan pada dirinya, maka dia mengambil yang dia yakini tersebut. Kalau yang dia yakini itu sedikit, maka dia menambah sujud lagi. Kemudian dia lanjutkan sholatnya, dan di akhir sholat sebelum salam dia sujud sahwi. Baru setelah itu dia salam. Kalau seandainya ragu-ragunya tersebut dia tidak ada pendapat di dalam dirinya sama sekali, tidak ada keyakinan sedikit pun di dalam dirinya, maka
yang harus dia lakukan adalah dia mengambil yang paling sedikit, dan paling sedikit yaitu 1. Maka pada saat itu berarti dia menambah sujud yang kedua. Lalu nanti dia meneruskan sholatnya, kemudian dia sesudah salam sujud sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baru dia sujud sahwi 2 kali. Sujud sahwi 2 kali. Nah, ini apabila dia tidak punya keyakinan sama sekali di dalam dirinya. Nah, itu yang harus dia lakukan, Ibu. Wallahu a'lam. Naam. Ada yang lain? Pertanyaan ketiga apa? Kalau toko itu termasuk pasar bukan, Ustadz? Ya, yang disebut dengan pasar, pasar, Bu. Toko bukan pasar. Yang disebut dengan toko, yang disebut dengan pasar, pasar. Tidak ada orang menyebut pasar toko. Ya. Dan pasar biasanya adalah kumpulan dari toko-toko. Pasar adalah kumpulan dari toko-toko. Sedangkan hadisnya adalah tentang pasar. Barang siapa yang masuk pasar, maka hendaklah dia mengucapkan bacaan. Orang yang paling buruk adalah orang yang paling pertama masuk ke dalam pasar dan paling terakhir keluar dari pasar. Di dalam pasar, syaitan menancapkan benderanya pasar. Ya, pasar bukan toko. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sekali memakai cadar, tetapi masih belum siap. Apa hukumnya jika saya memakai cadar saat kajian atau saat pergi ke tempat-tempat tertentu, terutama keramaian? Tetapi ketika berada di lingkungan komplek atau keluarga saya tidak memakai cadar. Maka jawabannya, pemakaian cadar di zaman sekarang sangat-sangat dianjurkan. Kenapa? Karena seseorang akan terjaga dari fitnah dan juga menjaga kesuciannya. Oleh karena itu saya nasihatkan, bersabarlah dengan memakai cadar, baik ketika ke tempat kajian, di tempat-tempat umum, ataupun di depan keluarga dan juga tetangga. Pokoknya kalau di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka bercadarlah, karena itu lebih utama dan itu adalah perbuatan para sahabiat yang mulia, istri-istri Nabi yang dijamin surga, dan lebih menjaga kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Terutama di zaman sekarang, saat kemudahan seseorang mengakses informasi dan juga kemudahan seseorang menyebarkan berita-berita yang menyebabkan seorang muslimah terkena fitnah, maka bercadar adalah salah satu solusi utama. Meskipun kita berpendapat tidak wajib, wallahu a'lam. Apakah kalau pakai cadar harus memakai pakaian yang berwarna gelap? Pakaian wanita sifatnya ada 8. Yang pertama, tidak ketat yang membentuk tubuhnya. Yang kedua, tidak tipis yang membentuk bentuk tubuhnya atau memperlihatkan kulit tubuhnya. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang keempat, tidak menyerupai pakaian khusus orang kafir. Yang kelima, tidak, sebentar, yang mau nanya sebentar ya. Yang mau nanya sebentar. Yang kelima yaitu tidak memakai minyak wangi. Yang keenam yaitu bukan perhiasan pada saat yang bersamaan. Ya. Yang ketujuh yaitu pakaian tersebut menutupi seluruh tubuhnya, tidak membuka sebagian dari tubuhnya.
Nah, itu sekitar 7 atau 8 syarat pakaian. Nah, yang jadi perhatian dalam masalah warna adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka memang kebiasaan mereka memakai warna yang gelap-gelap. Seperti misalkan setelah turun ayat hijab, maka pakaian-pakaian mereka bagaikan ghirban. Ghirban itu adalah burung gagak-gagak yang hitam. Nah, ini tetapi boleh sebagian para sahabiah, sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang wanita, mereka memakai pakaian hijau, memakai pakaian kuning. Yang jadi perhatian dalam masalah warna adalah jangan sampai warna tersebut menjadi perhiasan, menjadi hiasan yang menggoda laki-laki jika dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang jelas terserah warna apapun, jangan sampai dengan warna tersebut pakaiannya menjadi hiasan yang menggoda para lelaki. Wallahu alam. Apakah boleh memakai lipstik atau celak tetapi tetap pakai cadar? Bukan untuk menarik perhatian laki-laki, tetapi karena wanita pada umumnya suka dandan. Sama aja ini. Ini hanya kamuflase. Ya. Maka jawabannya adalah seorang wanita ketika keluar rumah di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya atau diperkirakan akan lewat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak boleh berdandan. Usahakan berdandan di hadapan suami. Ini sebagian perempuan kadang-kadang keluar rumah berdandan, pakai lipstik, pakai celak, pakai make up, ya. Tetapi ketika di hadapan suaminya tidak berdandan. Maka ini keliru besar. Ini adalah salah satu prioritas terbalik. Ya. Maka kalau dikatakan tadi karena wanita pada umumnya suka dandan, maka suka dandanlah di hadapan suaminya, jangan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sering mengatakan, ibu-ibu coba praktekkan ini. Insya Allah suami Anda akan lebih cinta, sayang, kasih terhadap Anda. Berdandanlah di hadapan suami, terutama sebelum tidur berdandan, bagaikan Anda ingin ke kondangan. Nah, kan tertawa kan? Karena jarang mengerjakannya. Iya, jarang mengerjakannya. Itu berdandan yang setengah jam, 1 jam itu di hadapan cermin, kadang sampai begini. Ya, itu Anda lakukan sebelum tidur. Pasti kena pian akan ditakuni, ucil hendak kemana pian? Tapi suami yang sudah biasa melihat istrinya setiap malam seperti itu, maka dia akan menikmati. Ya. Makanya kadang-kadang wanita-wanita muslimah yang tahu sunnah cepat habis make upnya karena setiap malam dia berdandan. Bukan hanya sekedar hari Ahad ketika kondangan. Setiap malam dia berdandan untuk suaminya. Ini kadang-kadang sebagian perempuan kalau malam hari tidurnya seenaknya. Ya, sini pakai roll sini. Pakai roll sini, pakai roll. Pakai masker, cuma matanya kelihatan. Habis itu matanya ditutupi lawan. Ini suami ketika melihat, ini siapa nih? Ya, tidak mengenakan sama sekali. Maka akhirnya banyak suami-suami yang ketika malam hari wajahnya bersinar, melihat handphone, meninggalkan istrinya, ya, yang sibuk dengan maskernya, dia lihat perempuan-perempuan di Instagram karena istrinya tidak mengundang syahwatnya. Nah, ini nasihat dari saya, Bu. Coba itu lakukan. Niscaya suami Anda tidak akan jelalatan. Niscaya suami Anda akan saya punya, kalau bahasa Arabnya indi ra'sumal, saya punya modal, di rumah saya lebih cantik daripada ini, di rumah saya lebih anggun daripada ini, ngapain ngelihat punya orang. Begitu suami yang kalau
dimanja oleh istrinya dengan dandanan istrinya. Ya. Maka saya katakan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, berdandanlah di hadapan suami, bukan di hadapan laki-laki. Kalau Anda berhadapan di hadapan laki-laki yang bukan mahram Anda, maka itu bukan berarti Anda bukan istri suami, itu adalah istri bersama. Ya. Biarkan di luar rumah itu kita sekeluarnya, yang penting tidak berpakaian yang kotor, tidak bau, ya. Tetapi untuk urusan dandan, wangi itu hanya untuk suamiku. Begitu semestinya. Coba amalkan ibu. Niscaya suami Anda tidak jelalatan. Niscaya suami Anda suka pulang ke rumah, tidak banyak di luar rumah. Ya, karena dia ingin melihat apalagi nih yang akan dilakukan oleh sang istri dengan dandanannya. Kadang rambutnya diurai, kadang rambutnya di sini, kadang rambutnya dibelah dua, kadang macam-macam dia ingin membahagiakan suaminya. Ya. Terutama Bu, masalah bau badan. Maka usahakan badan Anda di hadapan suami Anda jangan sampai tercium bau yang tidak nyaman. Ya, burket-burket dijauhkan. Bubur ketek dijauhkan. Karena para ulama mengatakan atau orang-orang mengatakan hubbur rijal fi unufi. Cintanya para suami itu pada bau wangi yang dia cium dengan hidungnya. Seorang laki-laki baru menikahi seorang perempuan, dia gandeng istrinya, lagi sayang-sayangnya dengan istrinya karena baru menikah. Tetapi ketika lewat seorang perempuan dengan bau wangi yang sangat wangi, dia akan mulai dia akan ikut, hidungnya itu ikut dia, subhanallah. Ya. Karena cintanya seorang laki itu pada hidungnya. Dia sangat suka bau yang wangi. Ya, bau yang wangi. Maka hati-hati ini Ibu ya. Bagaimana dengan hadis yang ada tentang orang yang sholat selama 60 tahun namun tidak diterima karena orang tersebut ruku namun tidak menyempurnakan sujudnya, atau sujud namun tidak menyempurnakan rukuknya? Pertanyaannya, apakah sholat kita tidak diterima jika kita merasa bahwa ruku kita sudah sempurna namun ternyata ruku kita tidak sempurna, tangan tidak mencengkram atau punggung tidak rata? Yang jelas Ibu, dengan hadis ini, kalau seandainya hadisnya sahih, maka pada saat itu kita sekarang sudah tahu hukumnya, berusahalah sholat sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun yang belum sesuai pada sholat-sholat kita yang dahulu, mari kita beristighfar bersama-sama. Itulah fungsinya istighfar setelah sholat, agar sholat-sholat yang kita kerjakan benar-benar sesuai dengan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita sholat di rumah, apakah qobliyahnya tetap mengikuti waktu masjid? Misal adzan sekarang kemudian keburu iqamah dan kita baru mau sholat qobliyah subuh, masihkah boleh mengerjakannya? Ini perhatikan, ini ada fatwa dari seorang ustadz, saya tidak setuju dengan fatwa ini. Ya, saya mengatakan bahwasanya sholat perempuan di masjid, di rumah hukumnya harus sama dengan sholat di masjid. Ini tidak benar. Ini fatwa tanpa ilmu, tidak benar. Ya, tidak ada hubungan sholat perempuan di rumah dengan di masjid, kecuali waktu sholat saja. Waktu masuk sholatnya kapan? Nah, itu sama dengan di masjid. Adapun waktu iqamah ini tidak benar. Ya, seseorang perempuan mau di masjid sudah selesai sholat, dia baru mau sholat qobliyah, tidak mengapa. Dia qobliyah, kemudian setelah itu baru dia sholat wajib. Tidak ada urusan dengan iqamah di masjid, karena sholatnya di rumah, apa hubungannya? Ya, tapi mungkin ustadz itu keliru karena mungkin terlalu letih. Apakah jika kita bersedekah makanan atau barang-barang dan lain-lain atau ilmu dunia atau agama, orang yang mendapatkan manfaatnya tersebut, ibadahnya, sholatnya, puasanya, sedekahnya dan lain-lain, amalannya orang tersebut menjadi amalan kita, pahala kita, atau semuanya memiliki nilai pahala masing-masing? Dan apakah hukum bersedekah dengan harta haram atau syubhat nilai pahalanya? Maka jawabannya adalah
siapa saja yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukan kebaikan yang dia tunjukkan tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukan kebaikan yang ia tunjukkan tersebut. Jadi kita yang mendakwahi dapat pahala, yang mengerjakan yang didakwahi pun dapat pahala, ya. Nah, kemudian apa hukumnya bersedekah dengan harta haram? Tidak ada pahalanya, karena Rasulullah SAW bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah maha baik dan tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Adapun bersedekah dengan harta syubhat bagaimana? Maka jawabannya pahalanya pun syubhat juga. Yang bersedekah dengan harta syubhat pahalanya juga syubhat. Allah diterima, Allahu a'lam diterima atau tidak. Adakah perbedaan sholat berjamaah untuk wanita? Maka jawabannya sholat berjamaah wanita imamnya di tengah-tengah di saf pertama, dan tidak ada iqamah, tidak ada adzan, tidak ada iqamah. Tetapi kalau mereka adzan dan iqamah boleh, asalkan tidak terdengar oleh laki-laki. Allahu a'lam. Bagaimana kita menyikapi dengan seseorang yang menyeletuk seperti ini? Kalian mengambil pendapat paling kuat berserta dalil yang sahih. Di mana kalian bisa mengetahui dalil yang sahih tersebut? Pasti dari Ustadz Salafi yang menyampaikan. Kalian itu juga cuma dengar mereka, tapi belum bisa mengetahui kan yang mana yang sahih, yang mana yang lemah. Adakah tips untuk mereka yang seperti ini? Karena saya berharap orang-orang terdekat saya juga diberikan hidayah untuk mau menerima hal ini. Maka jawabannya mudah, bahwasanya yang dikuatkan pendapat tersebut berdasarkan pemahaman dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan imam yang empat. Jadi pendapat yang kita kuatkan tidak keluar dari pendapatnya para ulama. Bukan berarti membuat pendapat baru, itu keliru kalau buat pendapat baru, ya. Cuma kadang-kadang orang fanatik terhadap suatu pendapat atau suatu mazhab, akhirnya pokoknya mazhab saya ini, yang bertentangan dengan ini berarti bukan mazhab saya, berarti dia pendapat yang lemah ataupun menyimpang. Nah, ini tidak benar. Yang benar adalah seseorang beramal berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan dalil yang sahih, yang kuat. Lalu ambil pendapatnya itu, ya. Kalau seandainya ada pendapat yang menyimpang ataupun lemah, maka jangan diambil. Nah, itu jawabannya begitu, ya. Jadi jawabannya saya ulangi, kalau ada yang mengatakan seperti itu, bahwa apa yang dikuatkan oleh ustadz-ustadz yang membawa dakwah salaf, mereka pendapatnya tidak keluar dari pendapat para ulama, pendapat para sahabat, pendapat para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, ya. Dan mereka menguatkan pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada pendapat lain yang mengatakan kami pun berpendapat dan dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kan itu dalam masalah fikih, maka kita berlapang-lapang dada di dalamnya. Tapi kalau dalam masalah akidah, maka tidak ada kecuali ini menyimpang, ini yang benar. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.